masalah teknikalnya di lapangan tuh mic ya. Kadang tuh ada aja yang rese, kadang orang-orang main tepuk-tepuk. Kan kalau MC tuh ada adabnya itu ketika megang mic nggak boleh tes 1, 2, 3. Momen lagi datang bulan, pantesan kayaknya ngelihat tamu undangan berat ini banget semaunya gitu. Kan udah dihimbau sebelum ini jangan kemana-mana dulu. Terus kalau di saat acara udah, maksudnya akad udah dinyatakan sah, jadi jangan sorak-sorak, kayak gitu. Iya. Itu bener-bener apa sih? Bener-bener aduh ya Allah, aduh. PR ya. PR banget itu yang dimana harus saya beres langsung makan. Itu di kita ya kayak gitu. Momen lagi datang bulan, pantesan kayaknya ngelihat tamu undangan berat ini banget semaunya gitu. Kan udah dihimbau sebelum ini jangan kemana-mana dulu. Terus kalau di saat acara udah, maksudnya akad udah dinyatakan sah, jadi jangan sorak-sorak, kayak gitu. Itu bener-bener apa sih? Bener-bener aduh ya Allah, aduh. PR ya. PR banget itu yang dimana harus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang biasanya cowok, sekarang agak ukti-ukti ya. Masya Allah. Mungkin kita kenalin dulu. Sebelum gua kenalin, gua kasih gua pernah kepoin sedikit tentang dia, yaitu bernama Ajija, kelahiran 8 Oktober tahun 2000, masih fresh banget ya. Fresh ya. Mungkin kita langsung aja. Jija. Gokil. Assalamualaikum Jija. Waalaikumsalam Bang Amar. Biasa dipanggil Abang kali ya? Kakak biasa. Biar kita seumuran ya. Betul. Karena 2000 sama umur saya itu nggak terlalu jauh ya. Iya benar. Tapi sebelumnya kok bisa banget tahu banget ya nama saya sampai tanggal lahir saya. Jangan-jangan pengagum rahasia. Iya. Ini bisa tahu sampai dalam-dalamnya gitu ya. Wow, come on brother, come on. Sejauh ini kayaknya belum pernah tahu ya sampai tanggal lahir saya, sampai tahu keturunan juga kali ya. Karena kebetulan Jija sebelumnya tinggalnya nggak jauh sama kita. Iya, benar nggak? Betul, kita satu daerah, Sepatan Timur. Oke Jija, sebelum kita panjang lebar mungkin bisa diminta tahu. Terima kasih ya. Mau ngopi nggak? Mau ngopi nggak? Oh, saya udah ngopi banyak tadi di jalan, kayak takutnya nggak bisa tidur. Bener. Oke. Jija, biasa dipanggil? Jiza. Aja. Ya, nggak pakai aja sih, Jija. Iya. Oke, kelahiran 2000. Biasa dibilang orang itu kelahiran 2000 itu Gen Z. Gen Z banget. Luar biasa. Untuk saat ini Jija single atau memang sudah berkeluarga? Bisa di-spill dulu deh. Status masih single, alhamdulillah. Single ya. Sure? Bisa kali. Single lila gitu ya. Ya sih, single lila. Oi, Ukti single lila ya guys. Tapi saya nggak pakai kamisan sih. Oke. Nggak pakai jaket juga. Berarti single. Iya, single. Pacar punya. Pacar gimana ya pacar? Pacar gimana nih? Mau dibongkar apa enggak nih pacar? Oh iya. Aduh. Oke, berarti Jija saat ini single. Dari berapa bersaudara sekarang? Dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Profesi sekarang masih kuliah atau memang udah lulus kerja? Oh lulus. Iya. Profesinya apa? Bisa Profesinya sih sebenarnya tadinya kerja kantoran juga iya gitu ya. Tapi sekarang karena lagi mumet kantoran, jadi beralih ke mie ayam lagi tuh. Terus sambil nge-MC juga. Oke, berarti maksudnya mie ayam ini gimana nih? Ya, jadi kan emang dari dulu tuh ini tuh usaha orang tua sebenarnya. Oke, iya. Jadi pas udah gede tuh kayaknya pengen explore diri, handle sendiri. Jadi pas kejadian dulu bokap operasi itu benar-benar sayang banget kan antara mau buang nih kerja kantoran apa mau melanjutin mie ayam. Tapi kan gue makan ini kayak di mie ayam gitu.
lebih mantap mie ayam sih, soalnya kan kita udah punya nama lama dari tahun 2000 mie ayam legend Kedong Barat. Berarti kalau tahun 2000 Jija pas lahir dong. Iya, tapi nggak pas lahir banget sih, kayaknya setelah saya setahun. Oke, berarti Jija lahir baru orang tua merilis Baru merilis mie ayam. mie ayam. Oke, nah dari mie ayam itu, oke, berarti sekarang hanya toh dibantu usahanya orang tua ataukah memang ada lagi pekerjaan selain membantu Nah, itu? itu sekarang itu nge-MC juga sih, karena saya tuh senang ketemu orang banyak sih ya. Kita bisa tukar pikiran, kita bisa apa ya? Tukeran nomor handphone? Iya bisa, Bisa boleh. Kita follow-followan ya kan ya. Tapi bini saya nonton, ampun. Maaf nih ya teh. Oke, oke. Iya, iya pokoknya senangnya berelasi. Kita bisa saya sendiri emang tipikal senang ketemu orang, bahkan ya insya Allah yang menjadi pasangan saya nanti juga ngerti ya. Oke. Karena saya emang sesupel itu orangnya. Benar-benar, Karena karena- dulu juga cerita dia kita punya mantan sangat protektif banget gitu ya. Oke. Pernah juga kayak dulu ikut modeling juga. Sempat ikut Waktu modeling? zaman kuliah. Oke. Terus kayaknya tuh mantan itu kayak bener-bener ngakang banget ya. Kamu ngapain sih cantik-cantik gitu? Gitu. Nah, abang sendiri gimana nih kalau misalkan punya istri yang aktif kayak saya nih Iya, gitu? iya. Itu didukung apa emang dikekang? Kalau saya pribadi ya, karena statusnya istri ya, pasti ada kekangan. Nggak ada kekangan. Iya, terutama karena memang tanggung jawab suami itulah sangat berat. Itu yang kita tahu kan gitu kan. Jangankan dia keluar, dia di dalam rumah, dia keluar melangkah satu pintu dari rumahnya, maka akan berimpact ke tanggung jawab seorang suami kan gitu. Jadi kalau untuk sudah menikah, kalau menurut saya sih di rumah mungkin lebih oke lah. Tapi bukan berarti dia harus di rumah ya. Iya. Dia dan bukan berarti perempuan itu juga nggak boleh berkarir gitu. Jadi selagi dia masih bisa menjaga batasan-batasan terhadap dirinya, anjay, karena itu. jadi ya begitulah pokoknya. Iya, begitu lu gimana tuh? Kalau pacar ya mungkin nggak enak juga ya kalau dikekang karena kan statusnya masih sama-sama sendiri. Iya. Beda dengan udah rumah tangga, memang mereka pure ditanggung oleh suaminya kan gitu. Iya, tapi kan zaman sekarang nih ya, abang ya. Perempuan itu mungkin di kita nih biasanya ya, umur saya sendiri mungkin mau 26. Kebanyakan di kita tuh perempuan tuh pada nikah 21 mentok gitu ya. Keluarga saja begitu. Kenapa lo belum nikah sekarang gitu kan? Cuma saya nggak pernah menolak dengan wanita itu dapur sumber kasur gitu. Oke. Iya. Kan Oke. boleh lah berkarya gitu Boleh, ya. boleh. Apalagi zaman sekarang tuh ditambahkan memang saya juga senang belajar terus gitu. Nah di situ tuh bukan pengen kayak kelihatan famous atau apa ya, pengen menyalurkan sesuatu yang berbeda dari perempuan biasanya gitu. Ya nggak jadi masalah sih selagi memang untuk posisi sekarang ini kan Jija kan single kan, kan gitu. Sekalipun punya pacar pun juga ya nggak harus protektif banget lah. Iya, bahkan karena itu saya cerita dulu pernah punya baru pacaran aja udah seprotektif itu. Padahal kan saya nggak minta modalnya, kecuali saya nuntut aku pengen ini loh, aku pengen itu, baru ya kan. Betul. Berarti nggak mau dengan cowok-cowok protektif. Ya begitu sih. Begitu. Kayak lebih enak saling mendukung Fleksibel gitu. aja. Fleksibel ya. Oke. Surya juga sama loh. Oh gitu ya. Anaknya fleksibel banget ya. Fleksibel. Dia nggak pulang 2 hari ke bininya nggak bakalan cari. Ya enggak gitu juga. Kan terus ditambah mungkin kalau saya biasa kemana sendiri. Karena dia mikir, kamu kan bisa sendiri nih. Nah, saya nggak mau nih, tentang saya udah berani kemana-mana, terus saya minta tolong nih. Kayak dia kan kamu bisa sendiri, terus perannya lo sebagai pasangan gue apa gitu. Harusnya kan dia peka gitu ya kan. Benar. Gitu. Ya setidaknya berharap punya suami yang sedikitnya mau apa ya, kalau dibilang support terus dengan mengapresiasi. Selagi itu hal-hal positif. Iya, positif sih. Oke. Berarti dulu kuliah karena ini profesinya MC. Apa di komunikasi atau di entertain sebelum itu Dulu gue jurusan? di akuntansi sebenarnya. Oke, akuntansi dengan MC ya. Iya, gimana? Masih masuk sih kalau Masuk dari ya? hitungan waktu ya.
Oke. Karena emang sering ikut seminar gitu, seminar kayak seru ya ngeliat pembicara gitu. Orang public speakingnya bagus nih gitu kan. Public speaking gimana ya bagus. Nah akhirnya pas saya lulus kuliah itu senang berelasi itu dari kelas modeling sih. Modeling kan ada kelas public speaking juga di situ, karena emang dulu nggak ada kayak dukungan dari kekasih itu. Jadi kayak ya udahlah lupain gitu. Pas udah saya dari situ udah nggak lanjut juga, saya sendiri dan kayak fokus karir aja sama diri sendiri ya. Dan sekarang kayak ada jalannya alhamdulillah tuh nge-MC gitu. MC-nya itu dangdut apa MC pernikahan atau ini seperti apa nih? MC event kayak sekarang sih maunya wedding, tapi kalau kayak seminar juga oke juga sih. Oke juga. Seminar ngisi juga? Ngisi, ya seminar. Pernah ngisi? Cuma emang belum ada kesempatan. Oh belum ada kesempatan? Pengajian udah pernah. Pengajian, oke. Kalau di MC wedding itu kan berarti kan membawakan rules dari pertama pernikahan sampai akhir kan, sampai closingan. Banyak landen-landennya itu. Ada tingkat kesulitan nggak pada saat membawakan? Biasanya kan orang itu pasti grogi itu ada di awal. Iya pasti banget sih. Kayak gemeter banget ya pasti ada di awal pertama kali panggung pertama saya. Nah gitu. Apalagi itu yang di awal-awal itu pasti kan. Kita kan udah tahu nih, pasti ada technical meeting ya. Kita nggak yang langsung ya udah tanggal sekian, udah DP ini misal klien, nah, terus pas sebelum hari udah lunasin. Udah tahu Kak, aku nanti MC wedding begitu aja, belak aja. Kita kan nggak tahu ya di lapangan gimana. Nah itu tuh harus ada technical meeting, entah di rumah atau di cafe gitu ya sama klien, gimana klien aja gitu kan. Saya ngikut kan, terus dari situ saya isi saya buatin tuh rundown-nya kayak gini, saya buatin kan di sheet gitu, kayak dari dari opening, terus juga dari penyambutan, terus penyerahan sampai ijab kabul, terus juga kalau misalnya pengantinnya nggak mau disanding baru dikeluarin gitu kan, terus ada momen gitu kan dikeluarin, terus ada pertemuan antara pengantin laki dan perempuan tuh, habis itu baru penandatanganan berkas, terus ada sungkeman juga, terus ada juga kayak yang fun gitu lah setelah yang nangis-nangis gitu kan, itu tergantung request juga. Dan cara mengatasi itu ketika anjir gitu, gua grogi parah nih pada saat ini, gimana cara mengatasi mengatasi grogi ya pas awal-awal itu, aduh gimana nih itu. Saya cuma tenangin diri sendiri karena kan saya nggak bisa ngontrol kita harus bisa ngontrol diri sendiri benar ya kan. Kalau misalnya kitanya panik chaos gitu kan, terus di depan orang banyak gitu ya pasti mau kabur kan, logikanya dibayar loh. Sama gini nggak sih megang mic ya rasa gitu kan. Pernah juga apalagi masalah teknikalnya di lapangan tuh mic ya. Kadang tuh ada aja yang rese, kadang orang-orang main tepuk-tepuk kan. Kalau MC tuh ada adabnya itu, ketika megang mic nggak boleh tes 1 2 3 atau gitu-gitu. Pantangan atau apa? Kayak suatu ini sih. Estetika ilmu MC seorang MC gitu. Jadi biar benar-benar bahwa dia tuh udah gue pede gitu. Iya, udah gitu profesional. Iya, kalau profesional itu yang enggak gitu. Teknik kan mungkin kalau itu langsung cek 1 2 3 gitu. Tes gitu. Tes ya. Sampai ngeces. Iya benar kan. Sampai luber tuh ya mic-nya kan. Ya itu enggak, emang ada situ kan karena saya ikut kelas MC jadi tahu lah ya, maksudnya sampai ke dalam-dalamnya sesuatu yang sebenarnya sepele kan kayak mic gitu. Tapi ternyata nggak dibolehin kalau untuk seorang MC profesional menggunakan mikrofonnya itu dengan cara yang ditiup lah, entah diketok-ketok 1 2 3 gitu. Tapi dengan briefing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyaksikan akad pernikahan di hari Minggu 17 April tahun 2026. Untuk keluarga dari mempelai wanita mohon untuk bersegera ke venue pernikahan. Gokil tuh. Seperti itu. Kayak ini ya, kayak lagi ada acara wedding gitu. Kayak bukan podcast gitu. Udah kan ini emang bener-bener kita temakan wedding, MC wedding kan, kayak gitu. Jadi ritmenya dalam megang MC ya gitu lah. Megang mikrofonnya sebagai MC. Oke. Berarti pas saat mulai sudah bisa mengkontrol, itu harus biar enggak tremor, grogi, akhirnya ngomong banyak yang salah. Dan pada saat meng-MC itu, ada nggak hal-hal yang memang menjadi
tiba-tiba kok gue blank banget. Iya, pernah. Kan pertama kali itu ya, pokoknya pertama kali ataupun kedua tiga pernah sih kayak udah mungkin kalau kedua atau ketiga udah mulai inilah ya effort gitu dari sesuatu yang pertama. Jadi kalau di kita nih Sebastian Timur dibanding di kota, ya itu lebih ribetnya emang di kampung kita. Kadang nih saya udah himbau nih ya untuk sebelum kita mulai kan pertama nih kawan pria udah datang saya briefing juga nih sebelum pas datang saya pokoknya kalau MC itu saya sendiri menjaga ininya attitude-nya itu datang 1 jam sebelum acara gitu kan biar saya bisa briefing tenang terus juga cek random terus persiapan diri ya untuk narasi karena kan kita nggak mungkin kan baca teks terus di handphone atau di cue card kita ya. Kan kita ngeliatin klien, bukan ngeliatin nggak baca biasa. Kalau baca itu semua orang bisa kayaknya. Makanya guna jadi MC itu kita bisa membawakan acara, tapi bisa mengajak audiens itu bisa lebih berinteraksi gitu. Bener ya? Kan kalau ini flat banget ya, kita baca gini aja. Dan intonasi pun kayaknya nggak main lah gitu ya, nggak dinamika gitu kan, nggak irama. Jadi kan kayak baca, oke selamat malam semuanya kembali lagi bersama. Kan kayaknya udah ngantuk banget kan itu pertama kali udah opening juga karena kan opening saya biar nggak ini ada opening image entah itu quotes atau pantun biasanya kalau orang kita kan biasa seneng Sepadan Timur tuh leluconnya. Nah jadi saya pakai pantun aja. Misalnya ke Sepatan beli martabak gitu. Cakep, boleh. Yang gitu. Jadi emang saya harus lihat dulu daerahnya itu gimana nih. Minimal di awal pembukaan itu orang itu udah ngerasa vibes-nya itu udah dapat, udah nyamannya kita udah kelihatan kan di awal itu kan. Karena iya sebagai MC 5 detik pertama itu menjadikan nyawa nggak sih? Nyawanya, iya nyawa utama MC itu opening. Kalau openingnya udah males orang, ya udah berantakan. Ya, berarti sebenarnya nggak jauh ya sama kayak kita sebagai konten kreator kan. Iya. Jadi hook di awal nih yang harus udah bikin orang itu trigger nih, liatin wah anjing, penasaran, masuknya enak gitu kan. Jadi orang mau untuk mendengarkan. Sama kayak MC juga. Benar. Oke. Berapa lama tuh Jija mulai terjun di dunia MC-MC-an? Awal-awal sih maksudnya coba belajar konsisten dari 2025 sih ya. Pas benar-benar alhamdulillah dapet job itu dari awal 2026 tuh sampai sekarang gitu kan udah mungkin 5 atau 6 klien lah ya kalau nggak salah. Itu di tahun pertama ya berjalan konsisten nih. Berarti sampai saat ini? Alhamdulillah. Sampai kemarin nggak jadi, kayaknya kemarin juga sempat ada ngisi acara. Iya, makanya kita reschedule ya guys. Kalau ulang tahun? Ulang tahun juga nggak sih? Ulang tahun iya, cuma emang belum ada sih tawaran. Kemarin pernah sempat saudara karena ada juga bentrok sama klien, jadinya nggak jadi ngisi acara. Sebenarnya kesempatan juga tuh ya, walaupun saudara kita ya yang digas aja lah saudara minta untuk isi acara anaknya gitu, seru-seru. Bisa kepikiran ya, jadi MC gitu. Kepikirannya gini, gue suka ngomong. Gimana cara ngomong tuh bukan jadi hobi juga ya, tapi kita bisa menghasilkan, bisa berimpact juga sih. Terutama di Sepadan Timur tuh kebanyakan bapak-bapak nggak sih kalau nge-MC ya? Ya minimal para Ustadz ya, bisa gitu ya. Nah saya sendiri mempunyai punya ini sih dorongan diri sendiri gitu. Oh di diri gue itu kayaknya butuh sesuatu yang berbeda nih yang sebenarnya sekarang udah dibutuhin gitu. Dan memang kayaknya kalau di wilayah Sepatan itu, apalagi khususnya Sepatan Timur kayaknya juga nggak banyak ya. Iya, mungkin banyak ada. Ya? Ya. Ada cuman mungkin kayaknya nggak banyak mungkin ya. Iya. Ya mungkin salah satu adanya Jija juga bisa terus buat pengantin-pengantin Sepatan Timur biar agak lebih upgrade lagi nggak sih? Apalagi kan dalam pernikahan itu kan momen yang sakral. Iya, betul. Jika ditata dengan rapi, kayaknya lebih baik, lebih bagus banget, nggak sih? Iya, jadi kayak ada momen. Kayaknya gini guys, kalau nikah di kampung itu kan gini aja. Ijab kabul baru akan dilaksanakan, tapi ini yang nonton udah mulai desek-desek. Iya, desek-desek gitu. Makanya kan? Kadang saya himbau, makanya alhamdulillah gitu. Agak ini cuma yang itu ijab kabul baru beres langsung makan. Itu di kita ya kayak gitu. Padahal ya, kalau tertata itu ketika terutama saat pengambilan gambar, video
kan lebih baik juga dah kalau tertata kayaknya ya. Iya, benar. Dibandingkan yang seperti biasa yang kita lihat pada umumnya di daerah kita, selesai makan Bukan, keliling udah udah kayak selesai gitu aja, benar nggak sih? ya salaman deh gitu kan. Kalau misalkan ada MC kan kita ada prosesi kayak sungkuman itu tuh kan minta izin ke orang tua gitu, terus juga apa namanya pas dokumentasi tuh nggak flat ya, jadi MC juga bantu ngaren. Kadang kan ada fotografer kayak pengantinnya udah cekak-cekan tetap aja gitu, makanya ada MC kadang saya juga ngebenerin gitu ya, multifungsi lah gitu ya, nggak cuma ngomong doang. Bener. Jadi ada apapun udah langsung harus satset, jadi MC harus multifungsi. Tapi suka bete nggak sih kalau ketika Jija sebagai MC ini lagi pengen mengendalikan suasana nih. Tapi tiba-tiba ini suasana tidak bisa, sulit untuk dikendalikan. Kan, ya. Begitu biasanya. Sebenarnya, Misalkan ibu misalkan iya, gini, bagaimana? Bete. Tapi udah biarin aja, biarin aja. Karena kalau kita dipakai emosi, yang ada mood kita berantakan juga kan. So nggak boleh itu profesional, jadi MC profesional kita harus mengendalikan emosional kita. Makanya kan sebelum ini harus afirmasi dulu, gitu sebelum naik ke panggung ya, harus apa namanya mitigasi mood swing atau apa. Cewek kan apalagi pernah banget waktu mau untungnya udah beres MC itu momen lagi datang bulan, pantesan kayaknya ngelihat tamu undangan berat ini banget semaunya gitu kan, udah dihimbau sebelum ini jangan kemana-mana dulu, terus kalau di saat acara udah mesti akad udah dinyatakan sah, jadi jangan sorak-sorak kayak gitu. Iya. Itu bener banget sih, bener-bener aduh ya Allah, aduh. PR ya. Banget itu yang dimana harus saya bisa nanti hadapin lah ya, bukan cuma apa namanya pede aja gitu. Bener. Ya, Tapi gini aja, seumpamanya dari teman-teman Maru Channel nih yang mungkin kebenaran mereka sedang menyaksikan obrolan kita pada malam hari ini. Iya, betul, Bang. Kebetulan mereka akan melaksanakan pernikahan tapi belum dapat MC, misalkan gitu. Bagaimana kalau mau kontak Jija tuh? Oh, boleh banget. Bisa follow Instagram aku karena di situ ada nomor WhatsApp aku. Bisa follow 2 sih kalau untuk portofolio aku itu akan baru, karena akun utama aku itu di @nurajasiti 08 dan akun portofolio aku nengziza_mc. Oke, gokil. Buat teman-teman ya yang lagi saat ini memang cari-cari MC untuk pernikahannya agar terkendali, kondisinya aman gitu kan, tertata dengan baik, random acaranya, bisa langsung di kontak. Tadi nanti kita tampilin di sini teman-teman gitu. Oke. Dengar-dengar Jija kemarin itu sempat batalin apa ya? Bentrok jadwal, katanya pernah lagi liburan atau bagaimana nih kemarin? Iya, benar pernah. Kemana liburan kemarin? Liburan kemarin ke Bandung. Ke Bandung? Iya. Kalau biasanya kalau orang liburan tuh suka bawa oleh-oleh nggak sih? Iya benar nggak sih? Kebetulan sih sebenarnya karena kemarin kelupaan ya, benar-benar hektik riwah lah pokoknya. Jadi aku bawain mie ayam aja lah yang mie ayam. Yang terenak. Buatan bapak langsung? Iya, buatan babe aku. Oke, mie ayam. Ini ada mie ayam legend juga Semarang Timur ya. Bisa tolong diambilin untuk kru. Mie ayam legend. Iya, ini sajiannya Bang Amar. Oke. Ada berapa? Jija mau makan atau enggak? Kayaknya enggak sih, ini karena jaga makan udah malam. Oke. Kalau saya boleh makan? Boleh ya, biar gemuk ya Bang Amar ya. Siap. Masuk. Jangan tekanan istri gamen dulu kayaknya. Atau jangan-jangan susunya kurang cocok. Susu beruang ya. Iya. Oke. Aku boleh cobain dong berarti. Boleh banget. Luar biasa. Iya. Oke, teman-teman. Ini tuh kenapa dikatakan mie ayam legend ya kan di Selatan Timur, bukan karena dimulai rintis dari 2001 sampai sekarang alhamdulillah 2026 ya masih utuh gitu ya. Cuma emang belum buka kafe, doain aja buka kafe ya. Amin. Penerusnya anaknya. Biar lebih melesat lagi. Gitu. Benar. Jadi perbedaannya mie ayam biasanya kan soalnya Bapak tuh pakai mie itu dari emang relasinya itu dia. Saya sambil makan dulu boleh? Boleh. Oke. Sambil ya saya ceritain ya. Oke, siap. Apa namanya? Legendanya Bapak gimana ya bahasanya? Ya, itu pokoknya
ciri khas mie ayam legend itu pertama mie-nya itu beda. Biasanya ini tuh mie ayam buat ke restoran sih, karena kita tuh nggak apa-apa lah ngambil untung yang gak banyak, tapi kualitasnya mengutamakan kualitas sama panjang ya, pelanggan tetap gitu. Tapi mie-nya ini buat sendiri atau memang udah yang instan? Buat sendiri sih, soalnya dia tuh 3 hari maksimal. Masa bertahan? Masa bertahannya nggak bisa lama-lama. Oke. Biasanya kalau mie pabrik kan bisa seminggu lebih, mungkin ya sebulan mungkin ya. Nah kalau ini perbedaannya itu. Kedua, kita tuh sambalnya itu diulek guys. Jadi Ya, pedas nggak sih? ya pedas ya. Pakai cabai pure, cabai setan semua. Oke, setan. Cabai setan, tapi sini bukan setan semua kan manusia. Aman. Ya, ada 1-2 mah. Nah itu tuh pakai cabai setan itu tuh ya, diulek terus pokoknya setiap hari tuh ambil abis terus ya, nggak tahu pelanggan tuh suka pedes-pedes. Dan yang ketiga mungkin ayamnya tuh emang kita nggak pernah dicampur full daging. Aduh, iya benar. Hati-hati bang ya, makanya Bismillah, kayak buka Bismillah ini. Kayak pada mau nih yang nonton ini ya. Nah teman-teman nih, kalau emangnya mau cobain bisa langsung datangnya di mana aja? Iya, di Kedaung Barat, tepatnya di depan Lailake Kedaung Barat sih. Ya. Oke, kalau dari arah jembatan Kedaung Baru berarti melewati Alfa dan Indomaret yang berhadapan. Berhadapan, iya. Lurus Di sebelah sedikit kanan. sebelum Alfa yang berikutnya. Iya betul. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang gerobak ke sih. Iya, gerobak coklat. Besok kita ke sana Mas Kiki. Gerobak coklat. Biru kayaknya udah masa lalu itu. Iya, coklat. Ganti baru. Ganti baru. Iya. Terus ya terakhir itu ada pangsit. Pangsitnya, karena pangsit itu udah kayak ciri khas ya. Biasanya kan kalau pangsit itu bayar apa di mie yang lain kita makan ya. Tapi kita mah enggak, gratis, free. Kayak nambah topping gitu nggak sih? Nambah topping. Sebenarnya ini biasanya ada full kayak komplit gitu mie ayamnya. Karena ini mie ayam yang originalnya ya, nggak apa-apa lah ya. Oke. Next time nanti aku bawain yang spesial. Tapi ini jujur ya, di luar dari kita ngobrol dan konten nih teman-teman ya. Biasanya kalau bikin itu mie-nya nih ya, besar-besar nggak sih? Sebesar ya. Iya, Dan ini tuh dari teksturnya udah kayak bener kayak buatan pabrik teksturnya, dan dimakannya lembut sih, sumpah bener. Iya. Sembut hati saya. Dan yang luar biasa, sambalnya tuh pedes banget tuh, sumpah. Pedes banget kan ya. Padahal itu sedikit kayaknya. Gimana kalau semangkok gitu ya? Bisa masuk IG. Bolak-balik kamar mandi terus kali ya. Iya, bener-bener. Oke. Saya belum minum ya, Aduh. Be, berhubung ngobrol biar fokus, ini ditaruh dulu buat ntar gue lanjut lagi, Be. Karena pedas ini, Be. Oke. Jangan dihabisin. Itu jatah saya, teman-teman ya. Oke, di booking dulu ini. Oke. pedesnya nampol ya. Buat pencinta pedas, oke. Oke ya. Iya. Oke banget. Dan untuk ayam tidak keras. Kalau buat gue pribadi yang nggak suka terlalu manis, dan ini pas banget. Pas ya. Porsinya. Porsinya kayaknya nggak kebanyakan dan nggak kedikitan, sedang. Sedang ya. Dengan perut saya yang kecil, ya nggak sih? Kayaknya cocok banget deh. Kirain yang kecil biasanya makannya banyak ya. Biasanya kalau di rumah, kalau di sini kita agak jaim sedikit. Oh iya. Harga bagaimana nih? Harga ya. Takutnya nggak fleksibel juga nih, terlalu mahal. Biasanya makanan enak itu dengan identik harganya pasti Nah mahal. itu dia apa namanya keunggulan mie ayam kita ya, mie ayam Babe. Aku sendiri itu seporsi cuma 13.000. Worth it nggak sih? Oke, 13.000 dengan udah dapat pangsit, tekstur mie yang luar biasa. Full ayam. Full ayam, enak. Pokoknya afrop ya. Afrop banget, insya Allah. Boleh. Besok, Be, tolong dikondisikan ya. Kalau kita ke sana lagi, kelewat Kedaung, teman-teman jangan lupa mampir. Iya, betul. Namanya apa sih? Mie ayam Bang Yosep. Bang Yosep. Namanya kayak orang sana ya. Bagus. Nama panggungnya tuh. Oke, Babe mie ayam Bang Yosep. Padahal bukan Yosep. Be, thank you banget lo, Be. Kalau Babe nyaksiin ini lo, keren banget lo. Iya, padahal Babe mau saya ajak, cuma kan lagi jualan. Bener. Cuma dia kayaknya nggak bakal bisa ngomong banyak kayak anaknya sih. Dia introvert. Nah, oke jadi ketika teman-teman memang mau cobain mie ayam Babe ini yang legend nih dari tahun 2000,
dimulai buka dari jam berapa biasanya? Dimulai buka kalau sekarang itu jam 4 atau setengah 5 lah ya kalau paling lama. Sore. Sore sampai Oke, tutupnya? sehabisnya. Oh, kalau tutup Sehabisnya sampai enggak habis. itu, iya. Kadang kalau paling malam nih ya, mentok-mentok jam 12 lah, jam 12 malam. Terus kalau hari Kamis kita sekarang libur. Tiap hari Kamis, malam Tiap hari Jumat. Kamis. Oh, malam Jumat. Iya, jikiran yasinan lah. Bener, ngalat berkah. Iya, Luar nggak biasa. berkah ya, karena Itu kita yang nggak ada bikin, habisnya cari duit itu terus yang ya. salah satu mie ayam Babe hingga saat ini masih bertahan di Kedaung. Iya, Gokil. amin. Gokil. Jangan ragu ya. Iya. Berarti Jija untuk MC itu cuman di weekend aja. Di weekend. Pengennya sih terus aja ya, ada Tiap hari. weekday gitu ya. MC-nya di musola. Kalau setiap hari kayaknya ada terus tuh jadwal tuh. Iya nggak sih? Jangan dong, masa iya yang MC cewek gitu kan. Ajannya gitu ya. Iya. Dan berarti kalau lagi nggak MC bantuin Babe untuk jualan ini. Iya, betul. Anak yang paling gede Jija berarti. Iya, paling gede. Yang paling bisa diandelin. Yang kedua Kedua, emang dia juga kerja, terus juga emang dia nggak bisa terlalu suka masak sih. cewek juga. Cewek juga. Kenapa nggak diajak sekalian? Dia paling kalau kemarin juga paling kerja ini hari ini kerja. Oh, hari ini kerja. Oke. Jadi pulang malam baru pulang kayaknya. Berarti Jija pun ikut bantu Iya. di usahanya Babe. Karena gantian, jadi kalau dia Babe udah capek ya udah ke belakang istirahat tiduran. Ada harapan gak sih dengan usaha ini tuh angan-angan? Boleh lah, semua orang pasti punya angan-angan tersendiri gitu, atau pengen punya cita-cita, atau pengen punya planning ke depannya untuk mie ayam ini seperti apa aja? Ya, karena gini, mie ayam ini saya ngerasa karena refleksi dari kecil ya, ngebantuin beliau gitu kan, sampai bisa ngebiayain sekolah gitu. Oke. Kita pokoknya makan hidup tuh sama mie ayam gitu ya, benar-benar mie ayam tuh banyak sejarahnya gitu. Jadi pengen tuh karena Babe tuh tipikalnya banyak banget nih apa nih pelanggan kita tuh bukan kayak orang biasa kadang entah apa sih punya kayak manajer gitu. Kadang saya sering ngobrol nih sama mereka pelanggan sering ngasih masukan. Jadi beraninya karena saya bisa komunikasiin jadi ngobrol sama ini mie ayamnya mendingan juga gini gitu. Tapi ketika saya komunikasi sama bapak, dia tuh mau mie ayamnya udah gerobakan gitu aja. Saya tuh mikir kita tuh mie ayam bertahan alhamdulillah. Tapi kan kita mikirnya tuh buat masa depan, nggak cuma yang ngalir gitu doang. Benar. Jadi pemikiran bapak sama saya tuh agak beda nih gitu. Kita kan jiwa-jiwa muda ya. Benar. Penuh dengan inovasi. Gitu. Gimana caranya nih mie ayam nggak cuma capek harus didorong. Gitu kan kalau kita pakai kafe gitu ya, mikir bapak kadang kalau di kafe mah ribet lagi gini-gini, kadang katanya ada orang terus betah cuma apalagi pacaran makan sambil ngobrol makannya gitu. cuma 2 mangkok tapi duduknya sampai 2 jam. Nah gitu, bapak melihatnya gitu. Sebenarnya kan kita bukan mikir gitu, itu kenyamanan ya. Karena kan mie ayam banyak yang makan nih pada makan, terus orang-orang kan kasihan juga harus ganti-gantian buru-buru gitu ya. Tapi kan kalau kita punya tempat yang nyaman, agak lebih santai. Lebih santai juga sih. Tapi hal itu udah pernah disampaikan belum, ngobrol gitu? Iya, udah dengan pernah. Bapak? Ya itu dibantah. Jawaban. Mungkin saya harus menggali modal-modalnya dulu ya. Sejam mencari partner yang mendukung ya kita. Oke, benar. Terus aja tuh digali terus tuh. Resep-resep dari Bapak, siapa tahu Jija punya partner atau punya modal sendiri, oke lah Jija bisa memulai dari impian yang tadi pengen buatnya yang tadi dari gerobak ya mungkin Bapak oke lah dengan gerobaknya, tapi Jija dengan kemauan Jija tapi dengan rasa dan resep yang sama dengan tampil yang berbeda. Nah itu kan udah mandiri juga sih ya, karena kan pas Bapak sakit itu benar-benar saya handle sendiri, harus menghadapi kadang pelanggan takutnya ragu ya kan awal, tapi alhamdulillah pas udah 2 tahun kesini, kalau emang saya udah tahu saya ngasihin ya, bergantian sama Bapak, mereka udah tahu gitu rasanya sama kualitas tangan saya sama Bapak, karena kan kita mau hire karyawan gitu ya buat kayak Bapak bantuin, saya juga mau kerja di luar lagi gitu, mikirnya
teman tuh nggak ada yang sama gitu. Sayang lah kalau Karena harus ditinggal gitu aja. iya, soalnya emang kalau usaha mie ayam tuh beda kayak bakso bang gitu. Mie ayam kan harus racikannya tuh pas gitu. Mungkin dari darah gen juga kali ngalir ke saya nih, Iya. ya kan tangan bapak ke saya gitu. Ya kan biasanya kan gini loh, kalau kita beli sesuatu itu ya biasanya orang ini yang ngasihin ya. Tiba-tiba diganti, pasti ada rasa yang berbeda. Iya betul. Pernah nggak saat ngasihin yang Jija terus kok kayak orang ini kayak beda gitu, pernah nggak? Iya pernah kan makan beda banget. Terus juga secara mungkin kayak apa namanya ya pelayanan kan orang lain begitu ini. Kalau mungkin bedanya gini, banyak pelanggan tuh pada curcol ya. Ketika saya kan mungkin anak muda, jadi kalau misalnya orangnya seru nih, saya lihat tuh karakternya, oh saya ini dulu nih pancing-pancing ya kan. Jadinya dia kayak seru gitu ngobrol. Nah kalau bapak kan flat aja ya mau bapak gitu kan, paling dari mana gitu kan. Terus kalau saya kan biasanya sambil komunikasiin, kalau mau nikah bisa dong komunikasi yang MC juga kan. Menyelam sambil minum air. Tapi Jija kesini dianterin atau memang sendiri tadi? Iya tadi tuh bawa motor sendiri. Bawa motor sendiri? Iya. Aman malam-malam bawa motor sendiri, anak gadis? Aman ya? Nggak sempat mati-matian motornya? Tadi sih sempat, cuma karena ini sih doa ibu kali menembus langit. Jadi itu nyala lagi. Ada kepikiran gak Jija untuk ganti sepeda motor? Siapa tahu. Biasanya kan manusia kan kayak gitu, gitu kan. Ketika dia sudah punya yang ini, gue pengen ganti. Apalagi yang happy saya atau yang gede-gede sepeda motor ya. Tapi iya pengen sih, ya. Tapi lu pengennya sih ntar dulu. Saya tuh pengen modal usaha dulu sih. Kalau untuk kendaraan ya ntar dulu deh. Tapi saya punya tempat yang bagus loh. Apa tuh? Untuk ganti sepeda motor itu. Nanti kalau Jija memang tabungannya sudah pas, Jija bisa kontak langsung ke Cere Motor. Oh iya. Dia itu punya varian motornya banyak banget. Banyak banget. Dari merek Honda yang besar hingga kecil dan Yamaha yang besar dan kecil. Harganya terjangkau loh, Ja. Boleh. Lokasinya di Cicere Motor. Cicere Motor. Bener sekali. Nanti Jija bisa kepoin juga tuh. Kepoin aja. Di TikToknya ada Cicere Motor. Karena nanti aku kepoin terus langsung ya. Iya, kalau tabungannya sudah cukup ditebuk celengannya, buru-buru ke pisangan. Iya, benar. Itu kan biasanya motor yang lama buat ke pasar gitu ya. Ini baru buat nongki gitu. Sambil bilang jangan lupa, Bang, saya penontonnya Maru Channel loh, gitu. Ada dong cashback gitu. Betul. Oke, berarti kita sudah lumayan nih ya. Ngobrol sampai lupa waktu, sampai sudah mulai dari kepribadian Jija, keluarga hingga usaha babe gitu kan. Untuk di segmen-segmen menit terakhir ini, apa harapan Jija yang benar-benar mungkin kalau orang tua Jija itu melihat ini, dia bisa gini loh, bisa begini loh gitu. Silakan disampaikan. Bismillah, ini tuh biasanya Neng ya. Kenapa aku tuh namain MC aku Neng Ziza, karena emang biar kayak ngalir juga dari usaha orang tua ya kan. Panggilan kecil tuh Neng gitu. Jadi Neng tuh pengennya ya Pak dan Umi gitu kan. Maksudnya kalian tuh mendidik Ziza, mendidik Neng lah, bahasanya bahasa dia aja. Mendidik Neng tuh kan dari kecil tuh mandiri, dan gimana caranya itu sekarang hasilnya gitu. Mungkin belum terlihat keren kali ya di antara anak-anak orang lain, tapi Neng mikir sebagai anak perempuan pertama itu menjadikan apa namanya ya, perempuan yang bisa menginspirasi banyak orang gitu kan, yang bisa lebih dihargain, dan insya Allah apa namanya bisa berkembang pesat lah usaha kita ini gitu kan. Amin. Jadi mungkin nggak apa-apa lah bapak, terutama bapak nih untuk usaha mie ayam selalu mikir ya udahlah gini aja usahanya, di kemudian hari Neng pastiin usaha mie ayam ini bisa berkembang pesat lah. Personal brandingnya kan kita udah ada nama, sebenarnya kan udah 20 tahun tuh udah lama banget ya, cuma mungkin belum gimana ya, lebih dikembangin lebih luas aja sih. Upgrade lah minimal dari segi tampilan ataupun tempat yang lain, strateginya mungkin ya lainnya gitu. Terus kayak time management tuh sebenarnya bisa lebih cepat, kadang kan namanya bapak kayak lebih santai. Nah kita tuh harusnya kalau mau jiwa pengusaha itu tuh
punya waktu-waktu gitu. Jadi waktu itu nggak cuma buat santai-santai aja, usaha udah flat gitu. Kita kan bisa buat strategi lainnya juga sebenarnya gitu ya. Kalau saya kan disekolahin, jadi tahu tuh kan ilmu-ilmunya tinggal kembangin. Kan teori doang ya. Benar. Prakteknya itu yang harus Gokil. dijalani. Amin. Semoga harapan Jijah itu Babe nonton, Babe bisa mau terbuka. Iya, terbuka ya. Memang era sekarang tidak sama dengan era-era yang sebelumnya kan seperti itu. Betul. Dan kita juga doain semoga MC-nya lancar terus. Amin. Apa yang diharapkan dengan mie ayamnya bisa terkabul. Amin, Amar. Dan buat teman-teman semua yang memang saat ini sedang berjuang seperti Jijah, baik di UMKM-nya maupun di bidang apapun yang memang butuh support, silakan datang di ruang cerita ini. Teman-teman bisa juga kok bercerita seperti Jijah loh. Ya, datang dengan temui Bang Amar. Oke. Amar Channel. Gokil. Terima kasih banyak. Oke, Jijah, terima kasih banyak. Kita sudah ngobrol kurang lebih adalah 14.5. Jadi kita akhiri segmen ini. Next mungkin ketika memang ada waktu kita bisa panjang lagi ngobrol, bisa berbagi lagi cerita ke teman-teman lagi. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini dimanapun kalian berada, jangan lupa terus selalu support dan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek.